Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Basel Friadi. Saya akan menjelaskan tentang DC Power Supply. Sebelum itu, teman-teman sudah tahu belum apa itu DC Power Supply? Kalau teman-teman belum tahu, mari saya jelaskan. Jadi, power supply itu atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan catu daya, yaitu suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya. Pada sistem kerjanya, power supply ini membutuhkan sumber energi listrik untuk mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh perangkat elektronika lainnya. Karena itu, power supply kadang-kadang disebut juga dengan istilah electric power converter. Pada power supply memiliki klasifikasi umum, yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan bentuk mekanikalnya, dan yang ketiga berdasarkan metode konversinya. Yang pertama ada power supply berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, power supply dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu regulated power supply, unregulated power supply, dan adjustable power supply. Yang pertama, ada regulated power supply. Jadi, power supply ini adalah power supply yang dapat menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahan atau variasi pada beban atau sumber listrik. Yang kedua, ada unregulated power supply. Adalah power supply yang tegangan ataupun arus listriknya dapat berubah ketika beban berubah atau sumber listriknya mengalami perubahan. Yang ketiga, ada adjustable power supply. Adalah power supply yang tegangan atau arusnya dapat diatur sesuai kebutuhan dengan menggunakan knop mekanik. Terdapat dua jenis adjustable power supply, yaitu regulated adjustable power supply dan unregulated adjustable power supply. Selanjutnya, ada power supply berdasarkan bentuknya. Untuk peralatan elektronika seperti televisi, monitor komputer, komputer desktop, maupun DVD player, power supply-nya ini biasanya ditempatkan di dalam atau menyatu ke dalam perangkat-perangkat tersebut, atau bisa kita sebut dengan power supply internal karena power supply-nya terdapat di dalam benda tersebut. Namun, ada juga power supply yang berdiri sendiri dan berada di luar perangkat elektronika yang kita gunakan, seperti charger handphone dan adaptor laptop. Ada juga power supply standalone yang bentuknya besar dan dapat disetel tegangannya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, ada power supply berdasarkan metode konversinya. Berdasarkan metode konversinya, power supply dapat dibedakan menjadi power supply linear yang mengkonversi tegangan listrik secara langsung dari inputnya dan power supply switching yang harus mengkonversi tegangan input ke pulsa AC atau DC terlebih dahulu. Selanjutnya ada jenis-jenis power supply. Selain pengklasifikasian di atas, power supply juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah DC power supply, AC power supply, switch mode power supply, programmable power supply, uninterruptible power supply, high voltage power supply. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari jenis-jenis power supply di atas. Yang pertama ada DC power supply. DC power supply adalah pencatu daya yang menyediakan tegangan maupun arus listrik dalam bentuk DC atau direct current dan memiliki polaritas yang tetap, yaitu positif dan negatif untuk bebannya. Terdapat dua jenis DC supply, yaitu 1. AC to DC power supply. AC to DC power supply yaitu DC power supply yang mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronika. AC to DC power supply pada umumnya memiliki sebuah transformator yang menurunkan tegangan, dioda sebagai penyearah, dan kapasitor sebagai penyaring atau filter. Yang kedua, ada linear regulator. Linear regulator berfungsi untuk mengubah tegangan DC
yang berfluktuasi menjadi konstan atau stabil dan biasanya menurunkan tegangan DC input. Selanjutnya ada AC power supply. Pada AC power supply adalah power supply yang mengubah suatu taraf tegangan AC ke taraf tegangan lainnya. Contohnya, AC power supply yang menurunkan tegangan AC 220 volt ke 110 volt untuk peralatan yang membutuhkan tegangan 110 volt AC, atau sebaliknya dari tegangan AC 110 volt ke 220 volt. Yang ketiga, ada switch mode power supply. Switch mode power supply atau kita singkat dengan SMPS adalah jenis power supply yang langsung mengarahkan dan menyaring tegangan input AC untuk mendapatkan tegangan DC. Tegangan DC tersebut kemudian di switch on dan off pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi sehingga menghasilkan arus AC yang dapat melewati transformator frekuensi tinggi. Yang keempat ada programmable power supply. Programmable power supply adalah jenis power supply yang pengoperasiannya dapat dikendalikan oleh remote control melalui antarmuka atau interface input analog maupun digital seperti RS-232 dan GPIB. Selanjutnya ada uninterruptible power supply atau UPS. UPS adalah power supply yang memiliki dua sumber listrik, yaitu arus listrik yang langsung berasal dari tegangan input AC dan baterai yang terdapat di dalamnya. Saat listrik normal, tegangan input akan secara simultan mengisi baterai dan menyediakan arus listrik untuk beban. Tetapi, jika terjadi kegagalan pada sumber tegangan AC seperti matinya listrik, maka baterai akan mengambil alih untuk menyediakan tegangan untuk peralatan listrik atau elektronika yang bersangkutan. Yang keenam ada high voltage power supply. Power supply ini adalah power supply yang dapat menghasilkan tegangan tinggi hingga ratusan bahkan ribuan volt. High voltage power supply biasanya digunakan pada mesin X-ray atau alat-alat yang memerlukan tegangan tinggi. Nah, ini dia nih jenis-jenis power supply di atas tadi. Yang ini ada DC power supply, programmable power supply, uninterruptible power supply, switch mode power supply, dan high voltage power supply. Jadi, power supply ini sudah ada kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Pada power supply terdapat juga jenis-jenis konektornya. Yang pertama, dalam power supply ada konektor yang fungsinya adalah menghubungkan tegangan dari power supply ke motherboard dan perangkat lain. Berikut adalah jenis konektor dalam power supply. Yang pertama, ada konektor 20/24 pin ATX motherboard. Yang kedua, konektor 4 pin peripheral power untuk perangkat seperti DVD room, hard disk, dan kipas. Yang ketiga, ada konektor 4/8 pin 12 volt untuk motherboard server. Yang keempat, konektor 6 pin PCIe untuk kartu VGA atau kartu grafis PCIe. Yang kelima, ada konektor floppy untuk floppy disk drive. Yang keenam, ada konektor SATA untuk hard disk optical drive yang berjenis SATA. Baiklah, segini dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.